Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi, MPM 2111019, kelas 3O, Rek Pagi BJM. Program yang saya buat adalah aplikasi pemesanan apartemen menggunakan bahasa pemrograman C++. Program tersebut memiliki beberapa fitur seperti memasukkan nama petugas dan nama customer, memasukkan tanggal sewa, menampilkan daftar kelas apartemen yang tersedia dengan harga per bulannya, memasukkan kode apartemen yang dipilih customer, memasukkan lama sewa yang diinginkan customer, menghitung harga total sewa apartemen, memberikan diskon sewa apartemen kepada customer jika melebihi sewa yang ditentukan, menampilkan bukti tiket sewa apartemen, menyediakan fitur untuk mengulang pesanan apartemen jika customer ingin memesannya kembali. Lalu saya memasukkan sebuah header include IOStream pagar include conion.h. Apa itu include? Include adalah sebuah preprocessor directive yang digunakan untuk memasukkan file header ke dalam program. Preprocessor directive ini dituliskan di awal baris kode dan diawali dengan tanda pagar. Preprocessor directive adalah instruksi yang diberikan kepada preprocessor untuk melakukan suatu sebelum kompilasi dimulai. Preprocessor adalah bagian dari compiler yang berfungsi untuk memproses kode program sebelum dijalankan oleh compiler. File header yang dimasukkan dalam program merupakan file header yang berisi definisi dan deklarasi fungsi-fungsi, tipe data, dan konstanta yang dapat digunakan dalam program. Contoh penggunaan preprocessor directive include adalah include IOStream, include conion.h, include studio, dan lain-lainnya. Lalu, apa itu include IOStream? Include IOStream adalah file header yang merupakan salah satu file header yang tersedia di C++ untuk menangani input-output standar. File ini berisi definisi, deklarasi, fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani input dan output standar seperti cin untuk membaca input dari keyboard, count untuk menampilkan output ke layar, char untuk menampilkan output ke layar tetapi output disimpan ke stream error, log untuk menampilkan output ke layar tetapi output disimpan ke stream log. Yang kedua adalah include conion.h. File header conion.h merupakan file header yang tersedia di C++ untuk menangani input dan output konsol. File header ini berisi definisi, deklarasi, fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani input dan output konsol seperti getch, push, dan put untuk menampilkan string pada layar. Lalu saya menambahkan using namespace std. Apa itu using namespace std? Ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan dan memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi kelas file yang terdapat dalam namestd. Jadi tanpa menggunakan using namestd maka kita akan menulis std.2 sebanyak-banyaknya seperti ini. Maka kita perlu menuliskannya banyak. Jadi agar kita tidak menuliskannya secara banyak seperti ini, maka kita memerlukan using namestd. Jadi kita tidak akan menuliskannya berkali-kali di dalam contoh tersebut. int main fungsinya adalah integer main adalah sebuah fungsi yang merupakan bagian dari setiap program C++. Fungsi
jadi merupakan fungsi pertama kali dijalankan saat sebuah program C++ dijalankan. Fungsi main harus mengembalikan nilai integer yang menandakan status keberhasilan dan kegagalan dari proses yang dijalankan. Nilai O menandakan bahwa program berjalan dengan sukses, sedangkan nilai 00 menandakan bahwa terjadi kesalahan pada program. Dalam fungsi main, Anda dapat menuliskan kode program akan dijalankan saat program dijalankan. Kode program tersebut bisa berupa perintah, input, output, perulangan, atau percabangan. Lalu, setelah integer main, saya membuat 5 deklarasi variabel dengan tipe data char. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai dapat berubah-ubah selama proses program. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah dari waktu ke waktu, tergantung kebutuhan dan sebuah lokasi di memori yang untuk menyimpan nilai-nilai sementara dalam sebuah program. Lalu tipe data char. Char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter. Karakter ini harus diapit oleh tanda kutip tunggal, tanda petik 1 seperti A atau tanda petik C kecil. Adalah karakter di sini bisa terdiri dari huruf, angka, serta karakter khusus seperti tanya, bintang, persen, pagar. Jadi tidak masalah kita menginputkan angka ke dalam tipe data char selama angka tersebut memiliki satu karakter atau satu digit. Saya akan menjelaskan variabel ini. Yang pertama adalah char nama petugas, yaitu char nama underscore petugas ini adalah variabel yang disebut dengan array of char yang dapat menyimpan kumpulan karakter dengan panjang maksimal 30. Array of char merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan string kumpulan karakter terurut dalam C++. Kedua, nama customer. Char nama customer. Variabel ini adalah sebuah array of char yang dapat menyimpan kumpulan karakter sepanjang maksimal 30 karakter. Untuk char kode, kode ini ada sebuah char yang hanya menyimpan satu karakter saja. Char tanggal, variabel ini adalah sebuah array of char yang menyimpan kumpulan karakter panjang maksimal 10. Char bintang nama kelas, variabel ini adalah sebuah pointer to char. Pointer to char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari sebuah variabel char. Pointer adalah sebuah tipe data penyimpanan alamat memori dari sebuah variabel. Bintang ini disebut dengan pointer guna untuk mengakses dan memanipulasi data secara langsung di memori dan mengirim dan menerima data sebagai parameter. Variabel nama kelas ini digunakan untuk menyimpan nama kelas yang akan diberikan kepada seorang customer. Tipe data. Lalu saya membuat 5 variabel dengan tipe data integer. Apa itu integer? Integer adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat dalam bahasa pemrograman C++. Tipe data ini dapat menyimpan bilangan bulat dari -2 miliar hingga 2 miliar. Tipe data ini juga dapat digunakan dalam operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data. Lalu variabel nama lama ini digunakan untuk input untuk menyimpan lamanya penyewa, lalu harga itu untuk harga setiap apartemen dan kelasnya, diskon untuk diskonnya, jumlah bayar ini adalah lama dikali harganya, lalu total bayar adalah total yang harus dibayarkan oleh customer. Terus saya membuat variabel untuk cetak bukti integer. Lalu variabel cetak tiket ini
untuk satu tiket. Lalu jumlah tiket adalah jumlah yang ingin kalian cetak. Misalnya 10, maka 10 tiket yang akan dicetak. Dengan saya membuat variabel dengan tipe data string untuk mengulang sebuah program yang digunakan di while. Lalu array ini disebut array of string, merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan-kumpulan string pada C++. Tipe data string ini dengan nama variabel keterangan diskon. Jadi saya membuat tipe data string ini dengan jumlah 5 untuk menginputkan diskon keterangan diskonnya. Lalu saya memasukkan 5 string ke dalam keterangan diskonnya. Lalu di bawah ini adalah konstanta untuk diskon sewa apartemen. Sini saya menggunakan tipe data float. Diskon 5%, maka isinya adalah 0,05 untuk 5%. Lalu consplot untuk diskon 10% 0,1, consplot diskon 20%, consplot diskon 20% 0,2. Jadi kenapa saya menggunakan diskon? Karena tipe data ini tidak berubah. Lalu saya membuat menu pertama lalu saya buat garis-garis, lalu saya membuat judul yaitu penyewaan apartemen PT Quail Apartemen. Lalu ini saya membuat sebuah input nama petugas yang ini menuju nama petugas yang, lalu ketika kita menginputkan nama petugas maka nama tersebut akan disimpan ke variabel nama petugas. Lalu input nama customer ini menuju variabel nama customer. Jadi ketika kita menginputkan nama customernya maka nama tersebut akan tersimpan di nama customer. Lalu input tanggal juga sama. Ketika kita menginput tanggal maka tanggal tersebut akan disimpan di variabel tanggal. Lalu saya buat menu pilihan kelas apartemen. Lalu saya menginputkan sebuah string. Pilih kelas apartemen yang Anda masukkan dengan kode apartemen. Lalu n ini apa? N ini adalah merupakan escape sequel yang digunakan untuk memberikan garis baru, new line atau sebuah enter. Lalu sini ada kelasnya. Kelas silver harganya adalah 1 juta per bulan. Lalu gold harganya adalah 2 juta per bulan. Lalu platinum harganya adalah 2.500.000 per bulan. Lalu saya membuat sebuah input kode apartemen. S adalah silver, G adalah gold, dan P adalah platinum. Maka input ini disimpan ke variabel kode ini. Lalu saya membuat sebuah input lagi untuk memasukkan lama yang ini disewa. Lalu input tersebut akan disimpan ke variabel lama. Saya membuat garis baru. Lalu saya membuat sebuah while yang dimana saya membuat dulu inputnya. Apakah Anda ingin mengulang Y? Tekan Y untuk iya dan N untuk tidak dilanjutkan. Maka input tersebut akan disimpan di variabel ulang. Membuat garis baru. Lalu saya membuat while ulang. Variabel ulang adalah Y. Jadi ketika Y, maka ketika kita menginputkan Y, maka Y ini akan menuju sebuah menu di sini. Ketika
kita masukkan Y maka akan terulang kembali ke atas. Jika kita masukkan N maka program tersebut akan dilanjutkan ke bawah sini. Lalu saya membuat sebuah bukti tiket, bukti sewa apartemen, kode apartemen, nama petugas. Lalu setelah kita menginputkan nama petugasnya maka nama petugas itu akan ditampilkan ke nama petugas di sini sebagai output. Nama customer juga dan tanggalnya juga akan ditampilkan di sini. Lalu saya membuat sebuah if else. Jadi jika kode adalah P besar atau kode adalah P kecil, maka nama kelas adalah platinum dengan harga 2.500.000. Maka 2.500.000 ini akan tersimpan di variabel harga. Lalu if else adalah tapi jika kodenya adalah G besar atau kode adalah G kecil, maka yang ditampilkan adalah kelas gold dengan harga 1.500.000. Lalu tapi jika yang kodenya adalah S besar atau kode S kecil, maka nama kelasnya adalah silver dengan harga 1 juta. Lalu saya membuat jenis apartemen yang dipesan, maka misalnya kita menginputkan S, maka output ini yang akan ditampilkan yaitu silver. Lalu saya membuat harga sewa apartemen, lalu harga di sini akan ditampilkan di sini sebagai output. Lalu saya membuat lama sewa akan menampilkan misalnya 6 bulan, maka 6 bulan yang akan ditampilkan di sini. Saya membuat variabel yaitu jumlah bayar sama dengan harga dikali lama. Jadi jumlah bayar ini adalah jumlah yang dibayarkan dari akumulasi harga dikali lama. Lalu saya membuat count dan RP, lalu saya menampilkan jumlah yang dibayar. Lalu saya membuat garis bawah. Di sini saya membuat if else lagi. If else ini adalah kondisi mana lama lebih sama dengan 1 dan lama kurang sama dengan 5, maka keterangan diskonnya akan menuju indeks 1. Pada indeks 1 yaitu sebuah array yang saya simpan di sini. Jadi ketika keterangan diskonnya ada 1, maka yang ditampilkan adalah ini, tak dapat diskon. Lalu tapi jika lamanya sama dengan lebih sama dengan 6 dan lamanya kurang sama dengan 10, maka diskon, saya membuat variabel dulu diskon jumlah bayar dikali diskon. Jadi diskonnya 5%, diskonnya akan dikali konstanta ini yaitu 0,05. Lalu outputnya akan ditampilkan keterangan diskon 2 yaitu yaitu 5-10 bulan akan mendapatkan diskon 5%. Lalu jumlah diskonnya ditampilkan di sini. Tapi jika lamanya lebih sama dengan 11 bulan dan lamanya kurang dari 20 sama dengan 20, maka diskon adalah jumlah bayar dikali diskon 10%, yaitu
terdapat diskon nih, yaitu 0,1, maka yang ditampilkan adalah keterangan diskon 3 pada indeks 3, yaitu 11 sampai 20 bulan sewa akan mendapatkan 10%. Jadi yang ditampilkan itu adalah itu. Jadi yang ditampilkan adalah indeks 3, lalu jumlah diskonnya akan ditampilkan di sini. Jika lama melebihi 20 atau selebihnya, maka diskon jumlah dikali diskon 20. Lalu kita lihat di kosnya, lalu dikalikan adalah 0,2. Diskon jumlah bayarannya dikalikan 0,2, lalu input keterangan diskon indeks 4. Maka yang akan ditampilkan adalah 20 sampai lebih bulan yang sewa dapat diskon, maka akan mendapatkan 20% diskon. Lalu diskon tersebut akan ditampilkan di sini. Lalu saya menambahkan else. Jika selain mereka ini, maka keterangannya akan 0. Keterangannya akan berindeks 0, yaitu input yang Anda masukkan salah. Lalu total bayar, lalu saya membuat variabel lagi, yaitu total bayar dengan jumlah yang harus dibayar ini dikurangi diskon ini, maka total bayar lalu saya input NRP, lalu total bayar yang harus dibayar sini akan ditampilkan di sini. Lalu saya membuat terima kasih atas kunjungan Anda, silakan menuju kasir. Lalu saya membuat cetak tiket pembayaran. Di sini cetak tiket pembayaran, saya membuat input, yaitu berapa tiket sewa apartemen yang ingin Anda cetak, maka input tersebut akan disimpan di jumlah tiket ini. Lalu saya membuat garis baru, lalu saya membuat sebuah for untuk perulangan. Jadi cetak tiketnya adalah 1 tiket, dan 1 tiket ini kurang sama dengan jumlah tiket. Jadi ketika kita menginputkan 10 tiket, maka 10 tiket akan diinputkan, lalu diinkrementkan plus-plusnya. Lalu bukti tiket tersebut akan ditampilkan seperti ini. Bukti sewa apartemen Petcall, nama petugas, lalu menampilkan nama tugas yang telah diinput, nama customer yang telah diinput, tanggal yang diinput. Lalu seperti di atas menggunakan kodenya seperti P kecil dan P besar. Jenis apartemen yang dipesan, nama kelasnya, nama kelas yang telah dipesan, misalnya S, maka yang ditampilkan adalah silver. Lalu harganya adalah 1 juta, lalu lama sewa misalnya 6 bulan, maka 6 bulan yang ditampilkan. Lalu jumlah bayarnya sama dengan harga dikali lama, dan bayarnya adalah, lalu saya membuat lagi buat if else seperti ini. Lalu saya akhiri dengan get CH. Lalu saya akan merun. Saya input adalah Ahmad, lalu nama customer adalah Budi, tanggal sewanya adalah 12
bulan 8 2022. Lalu, saya memilih adalah silver. Masukkan bulan yang ingin Anda sewa, misalnya 6. Apakah Anda ingin mengulangnya? Misalnya Anda ingin merubah datanya, maka tekan Y. Maka Anda masuk ke menu lagi. Lalu saya misalkan Ahmad, lalu nama customernya ada Yanto, tanggalnya adalah 12/09/2022. Lalu saya milih kelas silver lagi. Berapa yang ingin Anda masukkan sewanya? 6 bulan. Jika Anda tidak ingin melanjutkannya lagi, maka tekan N. Lalu bukti sewa apartemennya adalah nama gedung. Lalu tiket itu akan dicetak dengan bukti sewa apartemen ke apartemen. Lalu nama petugasnya Ahmad, nama customer Yanto, tanggalnya adalah 12/8/2022. Jenis yang dipesan adalah silver. Harga sewa apartemennya 1 juta. Lama sewanya adalah 6 bulan. Jadi jumlah bayarnya adalah 6 bulan. Lalu kita dapat diskon karena 5-10 bulan dapat diskon 5%, yaitu 300.000. Nah, total yang harus Anda bayar adalah 5.700.000. Dan terima kasih kunjungan Anda. Silakan menuju kasir. Lalu saya membuat lagi sini for looping untuk mencetak beberapa tiket. Misalnya saya mencetak 2, maka akan 2 tiket yang akan tercetak. Jadi seperti lihat, 2 tiket yang dicetak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.